Hai, apa kabar? Baik, Ansua. kondisi masih macam bulan lalu, dahak masih ada sedikit. Kalau soal sesak, kadang masih bisa terasa dikit. Dikit lagi aja ya. Ya, Kondisi masih hidup. masih. Cuman Kalau kan dia nggak macam saya nggak kerja berat, karena capek rasanya macam capek kerja berat gitu. Oh, Tapi sekali-sekali oke. Kondisi masih bersyukur hidup. masih bersyukur. Berapa bersyukurnya? Tergantung sama yang di atas ya. Tergantung sama di atas bersyukurnya. Yang bersyukur siapa? Hah? Kalau yang bersyukur Dia siapa? Manggil dia. Ngapain dia panggil orang dikasih bapak hidup kok? Coba tarik nafas dulu. Yang hirup habis tuh dong. Hah? Yang hirup habis. Yang hidup habis. Aku pikir napasnya habis. Masih hidup nggak bapak? Ada napasnya? Oh masih Ada napasnya? banyak nafas. Banyak. Siapa kasih? Tuhan kasih. Terus ngapain cerita mati? Coba ulang. Tarik napas. Ada napasnya? Ada. Siapa kasih? Tuhan. Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih Tuhan. Apa yang diterima kasihkan? Ini nggak tahu. Hah? Masih kasih nafas. Gitulah. Ulang. Tarik nafas. Bilang. Terima kasih Tuhan masih kasih nafas. Gitulah. Apa rasanya? Maksudnya, Apa rasanya dikasih napas? ya baik lah. Enak. Enak. Takut mati? Enggak lagi. Enggak lagi. Karena kita rasa Baik. baik saja gitu loh. Saya Tapi dok kasih lagi kan hirup kan? tetap itu kan memang bagian bapak. Itu bagian dokter kasih obat. Tapi kalau kebahagiaan itu dari Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita berterima Terima kasih. kasih. Cuman dahannya kalau kita mau batuk mau keluarin kadang nggak bisa ya. Dok? Telan aja. Ya, keluar sendiri ya. Enggak, maksudnya kalau macam kita macam terasa lengket. Mm-mm. Bisa mau batuk itu dia nggak mau keluar juga nih. Iya Dia makanya keluar sendiri. biari aja. Bapak takut nyangkut? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Jadi kenapa mengeluh terus? Cuman itu kurang enak kalau yang- Kurang enak. Apa kurang enaknya? Karena dahannya itu Kenapa dah? nyangkut dia Nyangkut di mana? sini. Jadi kalau nyangkut di sini kenapa rupanya? Kalau saya dikeluarin lah. Kalau nggak bisa dikeluarin kenapa? Telah. Udah berarti selesai lah masalah. Orang tinggal ditelan. Cocok. Cuman telannya kadang dia pun nggak mau turun. Nah, kalau nggak mau turun kenapa? Mungkin lengket ya. Iya, kalau lengket kenapa? Nggak mau turun. Kalau nggak mau turun kenapa? Biarin aja. Ya nggak tahu aku nanya bapak. Kalau nggak mau turun dan dia lengket kenapa? Minum obat lah. Minum obat. Apa obatnya? Kasih lepas kan. Mana ada? Jadi bagaimana? Ya bapak yang kutanya. Kalau misalnya nggak turun emang kenapa? Lengket. Ya nggak apa-apa, cuma kurang enak aja. Kalau kurang enak kenapa? Mau enak? Mau rasa enak? Iya. Udah tarik napas. Bilang apa? Terima kasih Tuhan masih kasih nafas. Enak nggak? Ya enak. Udah itulah obatnya kan tadi nggak mau nggak enak, kasih enak dengan cara apa? Tarik nafas. Tarik napas. Solusinya tarik nafas lah. Oh iyalah, orang udah bapak yang rasa enak kok. Enak nggak? Jangan pura-pura enak pak. Rugi bapak. Enak nggak? Enak. Nah, jadi walaupun sini nyangkut-nyangkut, enak nggak? Masih enak. Enak lah, ya kan? Cocok. Bye. Oke. Oke pak. Kasih Kasih dong. ya, Dok. Cas dulu. Sap.
Dok, kepala belakang rasa tegang dan mual, telapak tangan kebas. Kak Permata langsung lakukan yang kubilang barusan. Tarik napas, bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Hai Bu Anita. Udah nggak bertanya-tanya lagi. Meleleh nggak tuh? Oh sudah, puji Tuhan. Hahaha. Laksana apa tuh? Pokoknya sirup yang ada kata sekarang. Semalam? Ya nggak hafal aku namanya. Masa aku yang menghafal nama obat di dunia metode sini? Tanya aja orang itu. Kalau nggak tanya IT. Kau buat sistem yang dimana kami nggak tahu lagi nama obat gitu. Udah. Turunkan resepnya ya kan. Kita kan tugas kita menemukan resep. Waktu hubungan mereka lama kali dok, belum ada tentu yang mau ngangkat. Itu loh. Tarik napas dulu. Itulah, tarik napas dulu. Siapa itu? Oh ya, yang tank saya kayak itu ya? Mungkin udah pindah ke Medan. Habis pasien? Belum. Tadi aku hubungi dokter. Semuanya dikerjakan, jadi lama. Kenapa? Makanya aku bilang, kenapa? Iya kan aku udah di BPJS ini Kak. Oh, harus dari sini gitu. Iya, soalnya apa dia? Siapa tahu udah bikin pelaporan di sama BPJS Dokter Hadi. Terus? Pokoknya belum. Oh, jadi masih bisa kan? Bisa kan? Masa dilarang awak cuti? Yang betul aja lah. Itu kan hak awak. Jangan macam-macam. Lama siang Kak DC Senduk. Di Jogja dokter-dokter sudah pakai AI dok, jadi mudah pekerjaan. Oh iya. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Kak Mami Agenta, tenggorokan merah sekali sakit nelan karena banyak dahak, apa obatnya? Oke. Tenggorokan merah, udah berapa hari itu Kak Mami? WA aja Kak Mami. Penman. Dia apa kemarin ya sakitnya? Gula kan? IDDM kan? Iya. Oke. Konatremia. Terus tanggal berapa dia masuk ya? Oh, 28 ya. Oke Kak Mama Ades.
Belum masuk. Oh, Mami Ade sudah ya? Oke. Jangan dong. Hah? Bentar lagi aku dipanggil. Nanti kalau tanggal gejala ini, tanggal yang pertama kali tanggal berapa? Di situ aja deh, Bu. Tahun 28 itu juga lah masuknya kan. Jadi nggak ada. Emergency lah namanya itu. Tanggal pertama kali konsultasi, tanggal itu juga. Ya. Sebelumnya dia nggak ada berat jalan ya. Ya dia memang pasien di sini. Pasien bulanan. Hah? Lewat sini dia. Ya nggak apa-apa. Itu aja dulu. Kalau salah kan ditukarnya. Datang lagi deh. Ini sih dokter. Iya, iya. Ya, tugas dia. Kak Suprapti, pink kan Kak Suprapti? Untuk FM kawan-kawannya biar lancar kita minta. Dok, mama saya suka sak napas dulu pernah jatuh, dadanya terbentur batu. Boleh di ronsen parunya. Kak Rida, biar kelihatan sekalian. Kak Rida belum WA? Selamat siang, Bu Lui. Apa kabar? Baik. Mantap. Kok suster kamu kok tetap cantik tadi ya? Dia pakai perawatan mahal. Iya. Mana? Nggak Ada bisa yang gembira keluar terus keluar. ya. Gak bisa tua kan? Hah? Hebat ya? Perawatan lo mahal tuh obatnya. Mana perawatan? Tapi Iya. ada yang gembira ketua. Iya penting. Oh, itu Iya. penting. Oh penting. Soalnya dokternya suka canda ya. Jadi Berarti kan ada dokternya kan? iya juga lah. Salah tanya sama suster kalau gitu, tanya sama Dr. Joseph. Bisa Kenapa mudah sama ya. Dr. Joseph? Bukan sama Dr. Joseph bertanya. Ya. Iya. Iya. Ibu udah tahu pun Ikut kesimpulannya. dokter baru bisa tenang. Tanya ke perawat. Ada juga lah ya. Aduh. Ada juga kalau enggak mana bisa no? Yang penting keliling orang tuh orang kita bisa tenang. Ya benar. Jadi kalau kita dekat dengan orang yang gembira, kita bisa ketular. Memang. Nah, Itu pasti. sebaliknya juga gitu. Kita dekat dengan orang yang mudah marah, sedih, kita ikut jadi. Iya. Persoalannya yang mudah marah, sedih, suami sendiri atau istri sendiri, ya kan? Berarti kita mau bantu lo, Iya lah. obati dia, Iya. kita hibur, ya. Iya lah. Oke, obat ibu berarti tetap ya, kayak biasa ya. Tetap ya. Ya. Oke bu, Oke, masih dong. tambah sehat. Masih Sir. Iya, Bu. Nah, Pak Rizwan. Ya. Pak Rizwan. Bu Solihati. Hai. Songon naloja. Capek kali hidup ini. Sakit kakinya, Dok. Kebas. Iya, apa? Makarati. Makarati kan? Terapi, tapi nggak. Nggak ada lah. Mana ada dampaknya itu. Cuma satu ya obatnya itu ya kan? Apa sih, Pak? Ya hati yang gembira loh. Lama. Dokter nggak pernah sakit kali ya? Sakit loh. Ini ya. Sakit gembira. Ini tengok dulu nih. Nah. Kenapa itu? Sariawan udah 5 hari kan. Oh, kuping. Ini udah mulai penyembuhan, tinggalin di sini. Cuma Iya, kemarin yang lain. langit-langit, merah. Tapi dokter rajin makan buah. Enggak, aku mana makan buah. Buah. Sayurnya aja. Ya kadangkala lelahnya kita yang memang kita pun nggak mau, ya nggak bisa kita pungkiri kan. Lelah fisik itu. Selalu ada ya. Ya pasti ada. Nah, gitu. Yang penting ketika kita mengalami sakit, obatnya hati yang gembira.
bagaimana supaya gembira ketika sakit, itu pertanyaannya. Mau atau enggak? Kalau bapak kan udah pasti enggak mau lah. Orang udah bapak bilang, gitu aja obatnya bapak bilang. Obatnya apa nih? Hah? Yerusalem. Yerusalem baru. Iya. Jadi udah mau langsung bapak ke situ. Kalau dipanggil ya mau lah. Yang menentukan panggil kan Tuhan. Iya, kalau kan kalah. Jadi sebelum dipanggil, ngapain Sebelum bapak? dipanggil. Stres gitu. Enggak lah. Jadi gembira lah sebelum dipanggil, kayak mananya? Sebelum dipanggil, Hmm. anugerah lah itu. Ya terimalah. Iya. Bapak terima. Terima. Bilang apa? Ya bersyukurlah. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Kalau bapak bersyukur apa rasanya? Ya nikmat. Nikmat. Kalau nikmat terus karena bersyukur, lalu bersyukur lagi tambah nikmat, jadi gembira nggak? Gembira. Maka hati yang gembira jadi obat yang manjur nggak? Faktanya bapak hanya nasar dia. Tadi jalanannya nasar bodoh dia wala sampai. belum pun bapak lakukan. Udah sering aku tuh. Sampai aku bilang ajar ya aku Tuhan aku bilang. Biar selalu bergembira. Ajar. Iya, biar ibaratnya ya Roh Kudus mengingatkan kita. Itu hanya bisa dengan bersyukur, Pak. Jangan minta diajari lagi. Udah memang itu. Ingatkan lah ibaratnya itu kan redaksi aja. Diingatkan, apa Tuhan perlu diingatkan tuh ngasih napas sama Bapak? Kita diingatkan, bersyukur. Apa Bukan Tuhan diingatkan. Tuhan Mana mungkin Tuhan ingatkan Bapak bersyukur? Capek kali kerja Tuhan ya. Berapa miliar manusia ini semua diingatkan, bersyukur kau. Woi, Kalau bersyukur kau. dihitung-hitung kayak gitu memang dia Kalau capek. bersyukur itu diingatkan, Tapi artinya dia bukan nggak bersyukur, Pak. pernah dia capek. Bersyukur itu datang dari diri Bapak sendiri. Karena Bapak merasakan diberi Tuhan napas kehidupan, lalu Bapak, aduh, terima kasih Tuhan. Gitu loh. Siapa pula mau mengingatkan Bapak? Bersyukur Tuhan, kau. Pak. Itu namanya Tuhan nggak. Ibaratnya kita mau silap. Tuhan itu Pak, ikhlas Pak. Bapak yang sakit tapi Bapak yang bandel. Terus nanya sama aku obatnya, mau kasih tahu Bapak aja hari awal. Doanya apa lah itu? Doa sama Tuhan ibaratnya kita bersyukur gitu. Tarik napas. Napas itu bukan doa. Itu Tadi yang nanya. yang berdoa aja pun Enggak, Bapak nanya aku. Nanya. Kalau nanya jangan dipotong Pak waktu kun jawab. Bagus, masa tarik napas. Bapak nanya. Enggak. Gagal paham sama Bapak. Nanya tapi dipotong jawabanku. Oke lah, enggak dipotong. Betul nih. Ya, tarik napas. Tarik napas. Tadi dulu. Panjang. Ya suka hati Bapak. Mau panjang mau pendek tarik Panjang napas. kali nanti enggak balik dia. Coba tes. Tes dulu yang panjang kali. Balik atau enggak? Karena ada jantung kan. Iya, tarik napas. Balik dia nanti masuk ICU aku. Di sini ada ICU, tenang aja Bapak. Ayo tarik napas ya. Ada napasnya. Ada. Nah, berarti dikasih Tuhan untuk Bapak kan? Bapak terima nggak? Maksudnya enggak. Kalau nggak terima gimana? Kalau diterima gimana? Kalau pertanyaanku jawab. Jangan Bapak tanya lagi. Aku bingung cara jawabnya diterima. Aku nggak Hanya diterima, jawabnya dua aja. Ya atau tidak. Ulang ya. Tarik napas Pak. Dah. Napasnya diberi Tuhan kan? Ya, Bapak menerimanya atau tidak? menerima. Kalau Bapak terima nafasnya dari Tuhan, apa Bapak bilang? Alhamdulillah. Udah itu loh cara bersyukur. Kok Bisa susah aja. Ya buatlah, udah berapa kali Bapak buat? Hah? Udah berapa kali Bapak buat? Karena minggu lalu kan Hah? di toko Hmm. baru meninggal dari Bandung bawa kemari Ah. dikebumikan raya. Jadi kadang ibaratnya belum bisa apa juga sedih lah gitu kan. Ya. Memang kematian itu. Ya. Cuman kadang malu juga awak mau nangis-nangis. Malunya ya macam gak beriman kawan ini gitu kan. Padahal ibaratnya yang mati itu gilirannya semua. Nah, macam kita lah kan antrian macam yang berobat inilah.
nomor 8 dipanggil masuk. Jadi Habis maksud ini Bapak nomor- kalau kita hidup tinggal nunggu giliran meninggal gitu. bukan menunggu, Jadi? cuman arti nunggu itu kita pasti ke sana. Ya pasti bukan Ya. giliran loh Pak. Itu giliran itu. Kadang orang kayak gitunya, kadang yang berkhotbah, pendeta pun berkhotbah. Panggil gitu. dia ke sini. Jadi maksud kau Sempat dia Tuhan buat kemari. hidup itu untuk giliran bilang. Ngapain pula Bukan. Tuhan menyediakan hidup hanya untuk digilir-gilir mati gitu Pak? Bukan di situ redaksinya. Ya Bapak yang nangkap redaksi yang salah, baru aku koreksi. Pas lagi orang meninggal di Ah. kata-kata penghiburan, Ya. itunya. Itu gilirannya Ah, gitu. Makanya kata penghiburan, percayalah kalau ibu ini sudah di surga bersama Tuhan Yesus. Iya. Aku bilang bohong aja orang ini kok baik apa ini ngomongnya ini, aku pikir. Masa bersama Tuhan Yesus sekarang katanya dia? Kan nggak mungkin itu kan? Bapak, orang mati itu di mana dia Pak? Di Firdaus, Firdaus. Firdaus itu di mana? Tuhan yang tahu. Enggak lah. Jadi di mana? Bapak tahu di mana? Tahu. Di mana? Firdaus itu seperti gimana ya? Bukan surga, udah mendekati surga. Transisi. Nah, Tempat mendekat- transisi. namanya. Iya. Ruang tunggu. Nah, gitulah. Jadi VIP tapi dia ruang tunggunya. Boleh, boleh. VIP. Karena kan kata Tuhan Yesus kan, kau bersamaku sekarang di paradiso. Yes. Mantap. Biasanya aku yang Ini lagi ke paradiso kita nih. mari saya. Ah, terus. Ya, itu aja lah. Artinya jangan dibilang bersama. Tuhan, memang itu kata-kata penghiburan itu Pak. Keyakinan kita mengatakan kita akan ke sana bersama Tuhan Yesus. Itu keyakinan kita. Kalau nggak sedih kali dia nanti. Pokoknya dibilang, udah kalian sabarlah. Kalau ibu ini ibu yang baik, kadang baik-baiknya dibilang kan. Atau bapak yang baik. Ini udah bersama Tuhan Yesus di surga. Tenanglah yang ditinggalkan. Padahal tunggu penghakimannya semua. Artinya nggak adil kalau dibilang dia pasti di surga gitu ya. Iya gitu. Kalau orang yang mendengarnya kan, kalau yang ada rada tahu lah kan. Berarti kita doa Bapa kami itu doa apa namanya itu? Doa apa saya untuk kepercayaan itu kan. Nah, dia akan datang dari surga untuk menghakimi. Iya, itu kan doa untuk orang yang percaya. Iya, kita kan percaya, makanya yang meninggal itu pun yang keluarganya kan yang percaya juga. Iyalah, makanya dibilang di surga, jadi nggak salah lah berarti pendetanya. Bukan pendeta aja, kalau pendeta nggak mau bilang itu, tahu dia. Itu yang situ-situan itulah. Artinya berarti Sinto itu tahulah bahwa si yang meninggal ini udah percaya. Udah, tapi kan penghakimannya kan belum. Itu kan 5K kelahiran. Siapa yang dihakimi? Yang kita manusia yang hidup dan yang mati. Oh iya sih, iya juga. Jadi untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Itu menebus dosa. Jadi kalau udah ditebus ngapain dihakimi lagi? Kalau kita udah ditebusnya kan kemarin. Dosanya sekarang lagi bikin. Ah, terus? Ibaratnya kita mau salibkan Yesusnya 2 kali. Siapa yang menyalibkan Bapak lah? Lah. Loh, Lah janganlah gitu. Lu jangan Apa-apa gitu. nggak pernah dosa Pak? Dosa? Tidak satu pun manusia itu. betul. Lalu dosaku sudah diampuni? Udah, sekarang Bapak nggak bikin dosa lagi? Enggak lah, Ini hari nggak ada? enggak lah. Alah, jangan gitu. Nah kan marah Bapak kan kalau bilang aku bilang nggak dosa kan? Enggak. Loh, Pasti ngapain aku lah. buat dosa Pak kalau aku bahagia? Enggak, kadang bukan soal bahagia. Ibaratnya Bapak bahagia, suster itu di situ. Ah. Ini umpama lah, Umpama. perumpamaan. Nah, terus Dia macam apa dokter ini? Udah dosa juga sama suster itu kan. macam apa? Ya itu kita nggak usah terlalu perjelas sekali. Ya lah. Bapak perjelas biar tahu dosanya Nggak enak, apa. nanti ketahuan jadi. Iya ketahuan Iya, Bapak. Sus. Ada sakit hati sama dokter enggak? Kalau dia Enggak, sakit kan? hati dia yang berdosa, bukan Enggak. aku. Iya itulah aku bilang. Maksud ini kan tadi contoh. Lalu kan dibilang contohnya di Tuhan. tukang parkir Iya. misalnya. Masa Bapak enggak ada? Marah kita kan? Iya. ntar Lalu kalau marah. kita mengaku dosa, berdoa, dia akan mengampuni. Oh, gitu ya. Kan ada tertulis loh Iya. Pak. Bagi orang yang sudah menerima pengampunan itu melalui salib Yesus, udah selesai. Tapi kalaupun kemudian kita jatuh dalam dosa, kita diangkatnya Pak. Bapak nggak tahu gambar domba yang hilang?
Yang di pinggir jurang. Nah, yang ditariknya pakai tongkatnya itu, Hah. yang digendong. Itu kan berarti gambaran siapa? Orang berdosa atau enggak? Itu gambaran orang yang hilang, bukan yang berdosa. Anak yang hilang? Iya, yang hilang bukan berdosa. Yang berdosa semua domba itu berdosa. Ya, jadi? Mana ada yang nggak berdosa domba itu? Iya, jadi ngapain ditolong yang hilang? Dia udah lari. Udah lari. Iya, larilah dia. Lari kenapa? Arti lari apa? Ya lari dia kadang tidak. Berarti lari karena dari domba yang hilang itu, Pak. Uh-uh. Dok ya jadi Bapak. Dok ya. Itu pasti tengoklah dombanya. Dombanya agak kecil itu, bukan yang besar. Oh, jadi kenapa? Karena bodoh. Masih bodoh Kalau dombanya. aku tengok gambar. Maka kalau orang korupsi karena masih bodoh gitu. Bukan, itu Kenapa? menggambarkan bukan fisik. Apa nih? Keimanannya yang masih. Lalu sedang- karena sedang, Pak. keimanannya kurang, dia jadi tersesat kan? Iya. Arti tersesat kan berarti tidak melakukan Perintah. apa yang diperintahkan. Iya. Orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kan dosa kan? Iya. Lalu kalau orang berdosa diapain sama Tuhan? Dihukum. Itu kan tongkat itu kan untuk memukul juga. Jadi orang Akulah gembalamu katanya. Kan gembala yang baik. Gembala itu mukul dombanya itu. itu bukan untuk menghukum, Pak. Nah, inilah Bapak. Tongkat itu untuk menjaga, mengingatkan. Karena Iya. terlalu jauh nanti Nah. dia mengingatkan. Lalu tongkat itu juga akan diangkat. Supaya apa? Supaya semua domba bisa lihat tongkatnya, gitu loh. Itu yang akan mengingatkan domba supaya apa? Dia mengikut terus kemana gembala pergi, kemana gembala menuntun. Lah kalau Bapak cuma memikir ini menghukum, Pak, Bukan ya Bapak stres menghukum. sendiri memang. Bukan. Itulah mengasihi, mengarahkan sambil menghukum juga dia. Sambil menghukum. Iya, Capek bukan- kali lah Tuhan ngasih hidup kalau untuk dihukum ya kita, Itu, Pak. sebenarnya yang salah membuat itu kan siap, itu si Daud. Kalau kita tarik masalah salah, kenapa? Dia yang mengatakan Allah apa gembalaku yang Tuhan adalah gembalaku yang baik, kata si Daud. Kan? Kenapa dia bilang si Daud Tuhan? Karena gembala? ketika si Daud berdosa tidak dihukum, Bukan. tidak dibinasakan. Ini menurut saya. Iya, tidak menurut dibinasakan saya, loh. Daud dulu tukang gembala. Iya, Nah, terus karena dibikin perumpamaannya Tuhan adalah gembalaku yang baik. ya benar. Itu. Kenapa dibilang Tuhan gembala yang baik? Kenapa Tuhan? Karena dia Mana yang baik-baik? dia dulu menggembalakan. Iya. Lalu ketika ada domba-dombanya yang lari, Nah, dikejarnya, diselamatkannya. Tujuannya adalah menyelamatkan, Pak, bukan menghukum, Pak. Kalau gembala itu hanya untuk menghukum, nanti domba-dombanya jadi kurus-kurus, Pak. bukan untuk menghukum, Pak. Udah. Yang aku maksud, dia juga membimbing, tongkat yang bengkoknya itu kan. Iya. Lah, Membimbing kan? dia membimbing. Membimbing sambil supaya menghukum. Selamat dia. selamat. Lalu kalau Bapak lihat gambar ini, Yang digendong itu enggak. yang digendong udah enak itu. Kita tengok kembali kecil kali, Pak. Lah, Tuhan kuat angkatnya itu kok kita. Oh gitu, berarti terbatas kekuatan Tuhan. Ah, udah Bukan semua, terbatas. udah kompleks Ada yang Bapak. begini kan, oh gimana? Iya, artinya gini, angkatnya itu. kalau- Pandai juga tukang gambar ini kok pikir. Artinya gini, Pak, apapun yang Bapak pikirkan boleh, terserah Bapak loh. Tapi kalau mau Bapak debatkan apa yang Bapak pikirkan sama aku, habis waktu kita. Iyalah. Sekarang Bapak mau apa? Maka bilang tadi bertanya atau apa ini? Udah lah, tahu lah udah. Udah cocok. Ya, tahu. Mau apa nih sekarang? Udah. Mau Cuman- informasi dari aku atau Bapak mau menyampaikan informasi Bapak ke aku? Karena tadi dokter nanya. Nah, kan aku dituduh nanya. Jadi kenapa gini? Untuk apa? Tidak jawab salah. Loh. Kayak mana lagi gembira tewa gitu. Ah kan, aku disalahin ya kan. Pandai Bapak yang membalikkan. Lalu kok mau ku buat gembira tadi, kan kesepakatannya adalah aku yang bicara. Oh, iya. Jangan Bapak debat, mana mau? Tarik nafas, ya udah syukur. Itu sendiri Pak, disuruh mencari apanya. Ya, Apanya? Pak, salah. Tadi lah, udahlah bingung lah. Enggak ada, cari seri pun Pak ya mendaftar. Apa lo untungnya aku menang? Gak ada untungnya aku menang lo. Kalau Bapak paham, Bapaknya yang sembuh, Pak. Nah, soal tongkat itu nanti coba tanya lagi ya Dok ya. Boleh, Pak. Itu menghukum, Tapi itu ada memang dia menghukum Pak. gambaran menghukum ini, Pak, berat loh.
Dia Kalau bukan hanya menghukum, Dok, ya. Pak, Nah, jangan salah. orang Pak sejak lahir juga udah berdosa. Udah tersesat. Karena nggak tahu mana yang baik, mana yang benar lagi. Sejak lahir Pak, udah rusak otaknya. Udah. Macam mana orang itu bisa diselamatkan? Itunya sekarang yang dipikirkan Tuhan. Kalau hanya buat menghukum Pak, udah pernah ya dihukum. Bapak ingat nih itu kisah Nabi Nuh? Ya, Banjir, hujan gak berhenti, terus binasa semua. Kenapa dibinasakan Tuhan? Kenapa dihukum Tuhan? Karena jahat sekali manusia. Seluruh manusia yang ada dalam hatinya hanya kejahatan. Dulu, sekarang pun juga. Tapi dibilangnya apa? Tengok pelangi, inilah tandanya bagimu. Aku tidak akan pernah lagi membinasakan. Lalu dipikirkannya, karena begitu besar kasihku kepada dunia ini, maka ku korbankanlah anakku yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jadi udah diampuninya kita. Kalau hanya untuk dihukumnya selama kita hidup, Pak, buat apa? Bapak melihat hidup ini, aku paham. Melihat semua hal yang gak enak itu adalah akibat, hukuman buat dia. Sementara bukan itu maksud Tuhan. Tuhan mau memanggil kita. Kadang-kadang dibuatnya kita sakit supaya apa? Supaya kita diam di situ. Karena hanya waktu kita diam di titik itu, Tuhan bisa temukan kita. Pernah kalau anak Bapak nanti bawa jalan-jalan waktu masih kecil, contoh misalnya kami jalan-jalan ke mall. Nanti kalau kamu kehilangan Papa, kamu diam aja di tempat. Jangan cari Papa. Manusia yang udah tersesat nggak bisa sanggup cari Tuhan, Pak. Tuhan yang mencari kita. Tuhan temukan Bapak. Tapi Bapak perlu diam. Di situ tunggu aja. Hanya tunggu aja. Nggak buat apa-apa. Lalu ketika aku berkata sama Bapak, Bapak cukup tarik nafas. Lalu bilang apa? Terima kasih. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang ketika menunggu. Lah bisa Bapak bayangkan kalau orang udah kesulitan, Bapak panik. Bisa buat apa, Pak? Maka ada cerita di kapal yang sedang diombang-ambingkan sama ombak. Apa kata Tuhan? Tenanglah. Makin goyang kapal ini kau buat, jadinya makin tenggelam. Tenang aja, diam. Aku kan di sini. Gak ada dibilang gitu ah. Walah, Pak, Bapak kalau nggak baca Alkitab, jangan tuduh orang bilang nggak ada, bilang gitu. Aku nggak ada dengar baca kayak gitu lah dengar. Jadi kalau ada gimana, Pak? Kau tenang lah, jangan goyang-goyang, tenggelam kapal ini macam mana kita sama kita gitu loh. Loh kan Bapak nggak paham logikanya itu. Oh, itu cara bahasa yang mudah dia mengerti lah ya. Capek kali Tuhan menerangkan. Enggak, udah tahu lagi badai. gitu. Tenang kau dulu, nggak ada gunanya kau panik. Kalau kau panik tambah goyang nggak kapalnya, Pak? Nah, jadi kalau tambah goyang nggak oleng nggak kapalnya, Pak? Kenapa kita disuruh tenang? Mantap. Sama kayak si domba tadi, nyangkut dia di ranting, ya kan? Pasti disuruh Tuhan Yesus kau tenang di situ. Kalau kau panik, kau cari jalan kau sendiri, kau jatuh, patah nanti rantingnya. Tunggu aku di situ. Lalu kalau dibilang orang tongkat untuk menghukum, bisa aja dipukulnya kakinya. Bodoh kali kau. Lagi tergantung dia di situ, udah setengah mati dia. Dipukul Tuhan, bodoh kau. Ngapain diselamatkan kalau mau dipukul, Pak? Berarti tongkat itu tidak ada gambaran untuk penghukuman. Gak ada, Pak. Kita yang senang menghukum-hukum. Enggak, maksudnya dari gambaran tongkat itu. Gak ada. Ngapain menghukum itu, Pak? Selama ini salah yang saya. Iya, Pak. Itulah Tuhan yang kemudian berkorban untuk Bapak. Buat apa dia berkorban untuk Bapak kalau cuma mau hukum Bapak? Persoalan nanti siapa yang akan diampuni atau tidak, masuk surga atau tidak, bukan aku pula penjaga pintu surga. Yang tahu nanti Tuhan. Maka kita cuma bisa berdoa, ya Tuhan, semoga Kaulah yang tahu apa yang sudah dilakukan selama hidupnya. Lalu kalau misalnya kita bilang, ya dia kan jahat selama ini, terus bisa kita protes nanti rupanya di surga. Tuhan, kok masuk surga dia? Dia dulu jahat, kulihat. Yang disalib itu, yang disalib sebelah kanan. Iya, terus apa kita tahu dia udah di neraka? Enggak, kalau yang di sebelah kanan itu kan dibilang pada suatu hari ini juga. Bersama. Apakah nanti dia di neraka? Bapak tahu? Enggak, aku yang tahu di paradiso, belum endingnya belum ada sampai. Nanti akhirnya dia di neraka atau tidak kan kita nggak tahu kan? Ya sudah, kan ada penghakiman terakhir, selesai. Lalu kalau aku udah percaya sama Yesus,
bahwa aku sudah diampuni, aku diselamatkan, terus aku gak masuk surga? Kalau soal masuk atau enggak ada yang tahu kita. Masa nggak tahu? Aku tahu, aku masuk surga. Surga. Keberatan bapak kan? Enggak. Aku pun mau bilang gitu, nanti bapak apa dokter marah pula sama aku. Enggak, aku yang dulu nanya. Mau, keberatan bapak aku masuk surga? Paling ketemu nanti di sana. Ya amin. Lah kalau kita ketemu ya amin. Tapi kalau nanti kita ketemu, udah ketemu nanti kita, bapak tanya pula, Tuhan, kok sama-sama kami di surga? Bisa bayangkan Pak, betapa kejamnya kita sebagai manusia. Udah sama-sama nanti di surga, masih nanya lagi. Nanya lagi kita, kok masuk surga dia Tuhan? Tadi kalau konsep hukum-menghukum ini loh, ngapain nak menghukum ah? Dan ngapain Tuhan menghukum lagi? Udahlah dok, nanti kita nggak saling kenal nanti di surga. Saling kenal kita nanti di surga. Katanya kenal. Kenal lah, kan yang kisah si Abraham itu. Ya Abraham di Lazarus sama orang kaya. Lazarus, ya kan itu. Bilangkanlah dulu sama saudara-saudaraku yang masih hidup, supaya jangan orang itu merasakan seperti yang kurasakan ini. Betapa mengerikannya neraka itu. Bilangkan dulu. Itu loh Pak gambarnya. Dan Tuhan Yesus sendiri pun sudah menyatakan gambaran neraka itu bagaimana. Penderitaan yang tidak ada akhirnya. Cacing bisa hidup tapi api tetap ada. Kita nggak bisa berhenti menderita, hanya penderitaan yang ada. Lalu karena begitu besar kasih Allah, dia korbankan, karena nggak akan sanggup manusia ini menyelamatkan dirinya sendiri, nggak sanggup. Lalu kalaupun kita lihat orang sepanjang hidupnya berdosa, buat jahat ya, kan cukup 1 detik itu aja. Hari ini juga kau berada bersama aku di paradis. Artinya apa Pak? Semua dalam momen-momen hidup ini Pak. Nggak mungkin Tuhan mau menghukum kita selama hidup Pak. Tuhan kasih karunia buat Bapak. Untuk apa? Datang sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menemukan Bapak. Tapi kalau Bapak nggak tahu mau datang kemana, Bapak diam aja situ. Diam aja. Jangan tanya-tanya. Biar Tuhan yang datang menemukan Bapak. Cukup Bapak bilang terima kasih Tuhan, saya masih hidup. Saya nggak tahu kau di mana. Tapi aku tahu kau ada. Hanya itu aja. Kalau Tuhan datang nggak takut. Ngapain Bapak takut? Dia datang mau ngapain? Kalau dari keyakinan kita Tuhan datang kedua kali, betul. Itu menghakimi. Iya betul. Terus ngapain Bapak takut kalau Bapak udah diselamatkan? Karena masih ada dosa kan. Jadi kalau ada dosa mau diapain dosanya Pak? Bukan diampuni? Udah diampuni belum Bapak? Udah. Oh sudah. Terus Bapak masih buat dosa lagi? Masih. Ya bertobat namanya. Yang nggak mau bertobat siapa? Bapak. Berarti yang ngeyel Bapak. Ya wajar Bapak takut. Nanti kan jadi dong kalau setiap manusia melakukan dosa, ya. bertobat, bertobat, iya. Ya pasti dia masuk surga. Dengan dia punya keyakinan bahwa kata pasti ini siapa yang bisa pastikan? Tuhan kan? Apa aku Tuhan? Enggak dong. Yang tahu Tuhan. Maka kalau ada orang nanya kayak gitu, jadi kalau ini ya kabut aja. Karena yang nentukan juga Tuhan. Aku cuma bisa mengatakan kalau kau berbuat dosa, bertobatlah. Persoalan dia ulang lagi. Tuhan sudah bilang juga, tapi Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Loh, aku kan namanya mempermainkan Tuhan. Kalau udah tahu itu dosa, tobat. Gue buat lagi, tobat. Dosa yang sama. Oh, dosa yang sama. Memang sama ya semua dosa, Pak. Berapa jenis dosa? Kita contohnya menjudi, dosa, tobat. Dari mana Bapak tahu judi itu dosa? Itulah yang kebiasaan orang, judi enggak dosa. Narkoba dosa? Judi enggak dosa. Dari mana Bapak tahu itu dosa? Aku nanya. Dari mana? Di mana tertulis dengar dosa? orang, kan orang tua bilang, orang kan, dosa. ukurannya kan Tuhan. Jadi kalau menurut dokter dosa enggak? Belum. Dosa pun itu dia masih punya kesempatan untuk kembali. Iyalah kembali. Kita selamatkanlah dia. Dia menjudi lagi dia. Ya kita selamatkan lagi dia. Menjudi lagi. Kita selamatkan lagi dia. Itu apa obatnya? Bilang apa? Apa obatnya? Hati yang gembira. Gue pikir timek tadi. Jadi kalau kita buat orang yang main judi jadi gembira dia karena kita, Pak, itu nanti dia jadi tidak terikat lagi dengan judinya. Orang main judi kan karena mau happy. Betul nggak Pak? Apalagi menang deh.
Iya itulah kecanduannya itu, karena judi tadi membuat dia candu. Dia rasa dia hidup karena main judi. Dia rasa dia bisa happy kalau main judi, entah menang entah kalah. Hilang stresnya karena judi. Yang persoalannya itu sebenarnya hanya kalau kalah loh. Karena yang stres istri. Coba menang terus, istri pasti senang, dapat duit. Kerjakanlah terus ya. Ah iya, persoalannya nggak ada jaminan kalau main judi itu akan buat kita tetap, ya kan? Sama kayak merokok. Merokok dosa? Dosa. Enggak pak. Enggak ya? Enggak. Ingat loh kan. Iya, makanya orang nggak bisa disuruh berhenti merokok. Nggak bisa. Ada yang bisa. Iya, bukan karena disuruh. Dari dalam dirinya ada motivasi, kesadaran. Banyak manusia sekarang kawan-kawanku. Pak, coba tanya. Itu semua Bapak merokok kan? rata-rata yang dokter suruh berhenti merokok, berhenti semua. Bukan karena disuruh dokter, karena banyak juga pasienku suruh berhenti merokok nggak mau. Itu gimana? Salah satunya tapi Kadang orang Pak, Bapak merokok? Merokoklah terus. gini lah dokter yang suka. Karena Bapak bahagia dengan merokok, Iya, betul nggak Pak? betul. Kan aku jahat kali loh, kalau Iya. aku buat Bapak nggak bahagia, Iya. iya kan? Merokoklah Bapak terus. Iya. Karena kalau aku larang Bapak